Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia dan kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan lebih-lebih ketika berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang mulia ini, kembali kita akan melanjutkan acara kita dalam tema Al-Aqidah As-Sahihah min Al-Kitab wa Sunnah As-Sahihah. Aqidah sahih dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dalam bentuk tanya jawab. Pada kesempatan ini akan kita ambil tema syurut qabulul amal, syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Soalul awal, pertanyaan, ma hiya syurutu qabulil amal? Apa saja syarat diterimanya amal? Tentu di antara kita tidak ada yang menghendaki amalnya tidak diterima. Semua berharap amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jawab, syurutu qabulil amal indallahi arba'ah. Syarat diterimanya amal di sisi Allah Azza wa Jalla ada 4. Ini ketika dirincikan. Secara garis besar hanya 2. Asyaratul awal, syarat yang pertama, al-imanu billah wa tauhiduh. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya dalam suratul Kahf, ayat yang ke-107. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya bagi mereka sungai, taman-taman, bagi mereka adalah taman-taman surga al-firdaus. Bagi mereka surga al-firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian istiqamahlah di atas iman tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini syarat diterimanya amalan yang pertama di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu iman dan bertauhid. Asyaratu tsani, syarat yang kedua, al-ikhlas. Wa huwa al-amal lillah. Kita berbuat karena Allah, atas dorongan dari Allah Azza wa Jalla, karena iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Min ghairi riya'in wala sum'ah. Tidak ada tujuan memperlihatkan amal ibadah kita kepada manusia. Tidak ada juga tujuan sum'ah, memperdengari orang. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua,
fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan agama ini, ibadah ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Jangan karena siapapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka tidak ada ganjaran baginya kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lainnya. Asy-syartu tsalits, syarat yang ketiga, al-muwafaqah lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal kita itu, ibadah kita itu sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, persis tepat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawakan kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah dia. Dan apa-apa yang kalian dilarang maka tinggalkanlah dia. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratu Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ya, al-amalu yakunu khalisan idza kan lillah. Amalan itu ikhlas kalau karena Allah, wa sawaban idza kana 'ala sunnah, dan benar apabila mengikuti sunnah tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun yang mempraktikkan suatu amal ibadah dalam agama ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mardud, ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak cukup dengan baiknya hati ketika praktik di luar itu tidak baik. Hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian yang keempat, Allah yang qudha sahibul amal imanahu bi kufrin aw syirkin. Orang yang melakukan amal ibadah jangan sampai membatalkan amalannya dengan kekafiran atau kesyirikan. Bi an yasrufa syai'an minal ibadah li ghairillah. Dengan cara memalingkan ibadah itu sedikit saja kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apalagi banyak. Kadu'ail anbiya. Seperti minta kepada para nabi. Wal awliya, minta kepada para wali. Wal amwat, minta kepada orang-orang mati. Wal isti'anah bihim, minta bantuan kepada mereka, yang mana semuanya itu tidak ada yang mampu menunaikannya, memberikannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Faqad qala Allah, yang mana Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam Al-Quran, "Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'." Siapakah yang mampu menjawab doanya orang yang kepepet, doanya orang yang kesusahan, doanya orang yang berada dalam kegentingan ketika diseru, wa yakshifus su', dan mengangkat segala kesusahan, segala keburukan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam juga menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu, minta itu adalah ibadah. Karena dia ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam surat Yunus ayat 106, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Janganlah engkau menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, memanggil selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, yang tidak bisa memberi kamu manfaat, tidak bisa juga menolak dari dirimu kemudaratan. Karena kalau kamu lakukan hal tersebut terhadap mereka, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta
la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, maka hancurlah seluruh amal ibadahmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Wal iyadzubillah. Inilah dia syurut qabulul amal, syarat diterimanya amal yang mesti diperhatikan oleh setiap kaum muslimin ketika amalnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Yang kedua, amalannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, harus dia ikhlas dalam beramal. Dan yang keempat adalah jangan amalnya dibatalkan dengan kekufuran atau kesyirikan. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.